Kalau aku diajak main, aku pinjamin jepit rambutnya. Enggak cuma dipinjemin. Talan! Sore ini sangat cerah loh. Dari pagi kamu di kamar aja. Percuma cuaca cerah, aku sakit. Talam yang baik, melihat matahari akan membuat kamu bersyukur masih diberi. Nenek jadi-jadian dong. Wah. Kamu kalau mau icip nanti saya kasih lewat ke desa seberang. Tapi kan nggak ada jembatannya, Nek. Jembatan mah gampang. Tuh jembatan. Saya cuman ngicip aja kan, Mas? Iya, icip aja. Ini resep ke 1000. Cobain enak apa enggak? Atika mana yang izinin kamu nyicipin makanan tapi dibuang? Kan tadi nenek bilang cuma ngicip doang. Tapi kamu lepahin. Itu namanya buang-buang makanan. Seenaknya aja kamu bilang. Gak tahu apa bikinnya susah-susah. Babe pulang. Duduk deh, Be. Abang kemana aja nih ya? Katanya cuma 3 hari mau jualan di pasar kabupaten. Ini hampir seminggu nih, Be. Maklum, banyak bisnis babe yang belum kelar. Babe mau minum. Ini. Walaupun anak paling kecil, tapi memiliki hati paling besar. Dia tahu babenya capek, pulang mau dibikinin minum. Babe kasih hadiah. Ini jepitan rambut babe dapat dari pedagang yang dari Cina. Tadi itu dia duitnya dicuri. Terus babe bantuin. Babe dikasih jepitan rambut ini deh. Sekarang jepitan rambut ini buat Putu. Karena Putu udah baik sama babe. Alah, cuman jepitan rambut doang. Hei, ini bukan jepitan rambut biasa. Ini itu jepitan rambut ajaib. Coba, Meme cium. Pasti jepitan rambut ini bakalan bersinar. Aduh. Dikira emang anaknya Putu doang kali. Ayah juga heran, kenapa sih Inya sama Babe kayaknya nggak adil banget sama kita. Kita kurang apa sih? Mungkin karena dia anak bungsu, kita tuh harus ngalah. Harusnya aku dong anak yang paling tua yang harus dimanja. Aku tuh anak yang lebih cantik. Udah gak usah halu, cuma dia yang paling disayang. Ini apaan tuh? Tuh burung hitam banget. Biasa aja ya, nggak usah jijik sama yang hitam-hitam. Itu burung gagak. Hei, kalian mau tahu suatu kabar? Tuh burung bisa ngomong. Nggak usah kaget gitu kali, kan biasa. Tar dulu deh. Tadi mau bilang apa? Mau ngasih kabar ya? Iya. Kabar apa sih? Di desa seberang sana sedang ada sayembara. Sayembara. Siapa yang bisa menghibur anak bangsawan, maka akan dapat hadiah besar. Hadiah? Anak bangsawan itu sedang sakit keras. Kata tabib, umurnya tidak lama lagi. Jadi, anak itu putus asa sekali. Kasihan nggak kalian? Kasihan Bing. Barangkali di antara kalian ada yang bisa menghibur dan menyemangati dia. Kita coba menghibur aja yuk. Lumayan dapat hadiah. Tapi gimana caranya kita ke desa seberang? Desa kita sama desa seberang kan dipisahin sama danau. Masa kita harus muter danau? Capek kali. Betul. Kalian bisa tetap ke sana. Minta saja jembatan sama nenek ikan di pinggir danau itu.
nenek ikan. Tapi lagi tuh. Udah ya, aku pergi dulu. Ada burung gagak. Kita pergi. Kamu kemana? Mau kemana aja boleh. Tahu nggak usah bawel. Aku ikut dong. Udah deh, kamu tuh gak usah ikut, kamu di sini aja ya. Udah sana masuk. Kak Sari, tunggu. Aduh, mana cepet. Sak, ngapain sih kamu tuh pakai ngajak si Putu? Repotin tahu bawa dia tuh. Kok main pergi aja sih, nggak ngajak-ngajak aku? Kamu tidur, udah kayak koala. Susah banget dibanguninnya. Masalahnya kenapa kamu tuh harus ajak si Putu? Dia sendiri yang ngintil. Gak bener nih, kayak kita gak usah jalan sekarang, kita pulang aja. Lah, aku nggak jadi. Perjanjiannya kan cuma kita doang. Ngapain ngajak-ngajak si Putu? Ajak aku main lah. Not now. Dirimu bukan geng Eke. Oke guys, kita rubah rencana. Besok aja ya kita ke seberang desanya, oke? Kak. Kalau aku diajak main, aku pinjamin jepit rambutnya. Enggak cuma dipinjemin. Talem. Sore ini sangat cerah loh. Dari pagi kamu di kamar aja. Percuma cuaca cerah, aku sakit. Talam yang baik, melihat matahari akan membuat kamu bersyukur masih diberi umur. Aku gak punya umur lagi, kupu-kupu. Sebentar lagi aku mati. Jadi buat apa aku melihat matahari? Talam yang baik, jangan menyerah. Ayo kita main lagi di luar. Bantu aku cari madu. Cari aja sendiri. Pergi sana kau bawel. Ketong-tong. Mau kemana? Mau pulang. Nih kenalin tetangga ayah si Tiwul. Kok mukanya cemberut aja? Apes, Oe. 2 hari yang lalu, ikan Oe yang bersisik emas hilang. Waktu itu duit engkau juga hilang. Sekarang ikan bersisik emas. Apes banget hidupnya. Kalau ditimbang, ada kali 5 kilo. Gede banget badan engkau. Maksudnya ikannya? Udah Oe sumpahin yang nyolong ikan Oe bakal dapat musibah, bel amsyong tuh orang. Sabar, semoga dapat gantinya. Ya udah, Oe mau baliknya. Terima kasih. Sama-sama. Ayo, ke masjid. Kamu sudah bikin sayembara untuk nyari obat yang bisa nyembuhin anak saya kan? Sudah saya diumumin di medsos, Tuan. Sudah kamu infoin hadiah besar dari saya. Sudah, Tuan. Kamu sebar luas kemana-mana. Facebook, Twitter, pokoknya semuanya. Ya? Beres tuh mah. Ya Tuhan, tolong anak saya. Aduh, kok berhenti tiba-tiba, Kak? Kamu tunggu di sini ya. Kamu mau kemana? Aku lupa jalannya. Aku mau ke sana dulu, mau nyari jalan. Aku ikut aja ya. Kamu jangan ikut. Aku tunggu sini aja. Nanti aku balik lagi kok. Aku tunggu sini aja. Oke. Aku harus cepet nih. Nanti Via sama Kak Sari nungguin. Ngajak si Putu ribet banget. Apaan tuh? Kak Cenil! Kak Cenil! Kak Cenil! Kak Cenil! Kak Cenil! Silakan. Nah, di sini sumbernya. Makhluk-makhluk astral itu sedang berkumpul di ruangan ini. Ada sesuatu yang bapak dan anak bapak makan mengandung unsur-unsur gaib. Karena itu anak bapak sakit.
Makan opo ya? Ruangan ini dipenuhi aura negatif dan mistis.